Akhirnya, timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia China. Wow, menakjubkan. Akhirnya, timnas Indonesia kita yang usia 20 atau under 20 ini berkesempatan tampil di Piala Asia U20 China. Ini suatu prestasi yang cukup membanggakan untuk negara Indonesia. Ya, kita mesti mengucapkan selamat ya atas lolosnya tim U20 ini ke Piala Asia China berkat pelatih tercinta Coach Indra Safri yang telah mengasuh ya anak-anak under 20 ini sehingga bisa lolos ke Piala Asia China. Terima kasih tidak hanya juga kepada pelatih, kepada pemain, ke staf dan seluruh supporter yang hadir ke stadion. Jadi ini prestasi membanggakan. Jadi tidak hanya di level senior saja kita bisa berprestasi atau berbicara banyak di level Asia, tetapi yang junior juga tidak mau kalah. Mereka membuktikan dengan hasil seri melawan Yaman tadi menempatkan mereka sebagai juara grup dan berhak langsung lolos ke Piala Asia. Ini prestasi yang cukup baik sebagai langkah awal untuk untuk berbicara banyak di level Asia ke depannya. Nah, kita mesti apresiasi sebesar-besarnya kepada Coach Indra Safri ya, tanpa beliau mungkin timnas U20 ini tidak bisa lolos ke Piala Asia. Nah, biasanya timnas Indonesia itu identik dengan event-event yang dia ikuti ya, biasanya AFF gitu kan. Tetapi sekarang level kita itu udah bergeser dari AFF menuju ke Piala Asia. Sama halnya dengan timnas senior. Kita tidak terlalu lagi memikirkan tentang Piala AFF, tapi lebih fokus kepada round 3 Piala Dunia dan Piala Asia. Nah, ini suatu level yang patut kita apresiasi, bahwasanya kita sudah tidak lagi di level yang mana Asia Tenggara, tetapi kita udah naik satu level, yaitu ke level Asia. Nah, maka dari itu terima kasih banyak kepada Pak Erick Thohir yang telah membina, mengembangkan timnas Indonesia ya melalui PSSI sehingga timnas Indonesia dapat berkiprah di level Asia. Sampai kita udah lupa nih, ternyata ada loh event AFF ya kan. Karena kita udah terlalu fokus asik dan di Piala Asia sehingga kita tidak terlalu excited lagi dalam AFF. Nah, memang terkesan agak sombong, tapi memang itu yang kita rasakan. Jujur nggak, kalian lah misal nonton, kan nggak terlalu excited lagi nengok Piala AFF kan. Tapi udah lebih pikir, bahkan nggak ingat lagi gitu loh. Tapi kita udah lebih menunggu-nunggu round 3 Piala Dunia dan ini kayak Piala Asia seperti itu. Nah, oke, memang timnas Indonesia lolos karena hasil seri melawan Yaman ini unggul agregat gol juga, kolektivitas gol, sehingga Indonesia berada di peringkat pertama, Yaman peringkat kedua. Nah, Indonesia juga langsung lolos karena sebagai juara grup. Tetapi meskipun Indonesia lolos ya ke Piala Asia, tetapi mesti kita akui guys, sangat banyak yang harus dievaluasi dari skuad Coach Indra Safri. Aku yakin Coach Indra Safri juga sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan yang maksimal mungkin lah, semaksimal mungkin daripada usaha beliau. Tetapi jujur, mesti kita akui kalau misalnya kita bermain nanti di Piala Asia dan berhadapan dengan negara yang lebih kuat, contohnya ke Uzbekistan, Korea atau Jepang, ini pasti kita akan selesai di tangan daripada negara-negara tersebut guys. Bahkan untuk level Yaman aja kita masih belum bisa menang gitu kan. Kita menang pun hanya melawan Timor Leste dengan Maladewa atau Maldives. Itu bukan sebagai tolak ukur bahwasanya kita bisa bersaing untuk di level Asia. Nah, tetapi jika kita sudah bisa mengalahkan negara-negara Timur Tengah ya, yang kuat-kuat ya, kita tahu lah Timur Tengah banyak yang kuat kan. Nah, itu mungkin bisa jadi acuan bahwasanya kita bisa bersaing di level Asia. Tetapi untuk melawan Yaman aja dan kita bermain di kandang dan hasilnya 1-1, kita tidak bisa menang meyakinkan, maka ini suatu PR besar bagi Coach Indra Safri untuk menatap Piala Asia nanti guys. Coba komen di kolom komentar, setuju nggak kalian dengan pendapatku guys? Ya, jadi yang paling mendasar di sini adalah bagaimana taktik daripada timnas U20 ini sangat mudah terbaca. Nah, yang sangat menyakitkan adalah ketika sudah terbaca, kita tidak melakukan variasi-variasi serangan lagi guys. Jadi kalau udah terbaca stagnan gitu doang. Jadi caranya mainnya gitu aja. Nggak ada perubahan, maksudnya tidak ada suatu inovasi ataupun variasi sehingga bisa mengganti pola permainan guys. Terlihat kita dari tadi hanya mengandalkan crossing gitu saja, tidak ada main 1-2 yang sehingga masuk dalam kotak penalti dan bisa langsung berbuah gol gitu. Nah, tapi tak apa, namanya juga masih timnas U20 guys.
atau under 20 pastilah masih belum sesuai dengan yang diinginkan pelatih. Tetapi kalau kita sudah berbicara di level Asia, tidak ada yang dalam artian tidak ada kata tidak bisa gitu, wajib bisa gitu. Ditambah lagi kita ini punya tuntutan besar, apalagi mereka ini anak-anak U20 yang nanti bakalan menjadi timnas senior. Maka dari itu harus dibiasakan dari sekarang untuk kerja lebih keras, guys. Jujur, timnas U20 ini ketolong kali sama Jens Raven, guys. Kalau misalnya nggak ada Jens Raven, ini aku nggak tahu nasib timnas U20 kita ini gimana. Bayangkan dalam 3 pertandingan 3 gol itu rata-rata dia yang cetak gol, guys. Nah, ini kan satu indikasi bahwasanya pemain keturunan atau pemain diaspora atau pemain naturalisasi itu betul-betul berpengaruh, memberikan impact yang sangat besar kepada timnas Indonesia. Jadi jangan ada lagi teriak-teriak pemain keturunan, pemain diaspora, pemain naturalisasi. Nggak ada. Contoh lah ini, kalau nggak ada Jens Raven main di timnas U20, waduh selesai tuh nasib Coach Indra Safri kan gitu. Ya kan, nggak ada dia, selesai. Tetapi beruntunglah Coach Indra Safri memiliki Jens Raven, dan beruntunglah Indonesia memiliki Coach Sintayong yang jeli matanya bisa melihat pemain-pemain yang punya bakat ke depannya. Dan terbukti Jens Raven ini merupakan pemain pilihan daripada Coach Sintayong, dan Coach Sintayong langsung membuktikannya ini pemain layak untuk dipertahankan dan layak untuk masuk timnas senior. Bahkan Coach Sintayong itu sampai nonton ya ke stadion gitu untuk memantau anak-anak didiknya gitu, guys. Jadi banyak sekali yang kita lihat kayak tadi di lini berpindah lagi daripada Jens Raven, kembali lagi kepada pola permainan. Kita lihat tadi lini tengah itu sangat mudah untuk mati, guys, sehingga sangat mudah dieksploitasi oleh pemain-pemain Yaman. Pemain-pemain Yaman ini terlihat lebih asik dalam memegang bola ketimbang pemain kita sendiri, guys. Tetapi aku apresiasi itu dengan kapten timnas kita itu siapa, Donitri ya kalau nggak salah itu ya. Donitri itu betul-betul asik sih mainnya ya. Mungkin jadi bintang masa depan sih aku ke depannya. Jadi kalau misalnya ada 2 pemain yang sangat bersinar di malam ini itu ya Jens Raven sama Donitri. Donitri itu betul-betul pemain yang sangat rajin, guys. Dari belakang ke tengah, naik ke depan, bantu serangan, betul-betul menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Maka layak dia jadi man of the match sih menurut aku. Walaupun dia tidak mencetak gol, walaupun si Raven mencetak gol, tetapi Donitri layak kalau misalnya dijadikan sebagai man of the match. Kemudian melihat daripada kekurangan timnas Indonesia baik itu di lini pertahanan, di lini tengah maupun di lini serang, kayaknya kita itu butuh untuk menambah pemain-pemain keturunan, nambah untuk pemain-pemain diaspora, guys. Jujur ya, kalau kita hanya mengandalkan skuad yang ada ini aja, kayaknya kita terasa nggak akan bisa bersaing sih di level Asia. Mentok-mentok kita akan gugur di fase grup. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau di fase grup atau mau lebih jauh kan gitu. Kalau mau di fase grup, maka kayak gini aja skuadnya pun yakin aku pasti di fase grup juga bakal sulit untuk bersaing. Nah, kalau misalnya kita tambah dengan pemain-pemain diaspora lainnya, aku yakin kita setidaknya dapat memberi gangguan kepada penguasa-penguasa Asia, guys. Setidaknya kita bisa memberikan perlawanan dan menampilkan permainan terbaik. Untung-untung kita bisa lolos ke dalam di fase knockout kan gitu, guys. Nah, maka dari itu menurut aku pribadi, boleh setuju boleh enggak kalian yang nonton ini, kayaknya timnas Indonesia U20 ini butuh menambah pemain-pemain diaspora lainnya, guys, atau pemain-pemain keturunannya, sehingga pola permainan kita lagi itu lebih hebat, lebih paten, guys. Memang kalau dari pola mungkin Coach Indra Safri cuma segitulah mentoknya gitu kan. Maka dari itu kalau misal aku lagi pribadi, kalau bisa nanti di level Asia, Piala Asia U20 nanti, Coach Indra Safri tidak lagi jadi pelatih utama, tetapi jadi asisten. Ini kita perlu mendatangkan pelatih yang lebih lagi, yang kapasitasnya mungkin lebih hebat daripada Coach Indra Safri, sehingga nanti di Piala Asia U20 di China, kita itu bisa lebih banyak bersaing sih, guys, menurut aku. Tapi kalau misalnya PSSI masih mempertahankan Coach Indra Safri, itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena Coach Indra Safri juga yang sudah dari awal sampai akhir membawa tim ini kan gitu. Coach Indra Safri sudah punya kedekatan dengan pemain-pemain yang ada, sehingga ada hubungan emosional di dalamnya, sehingga apa yang diinstruksikan Coach Indra Safri pasti akan dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain yang ia miliki. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah bagaimana skema yang dimiliki sama Coach Indra Safri. Aku yakin pemain-pemain pasti akan mati-matian bermain berjuang, selain untuk timnas Indonesia, bermain juga berjuang untuk Coach Indra Safri. Tetapi jika Coach Indra Safri tidak memiliki variasi dalam permainan, nah ini yang menjadi masalah ke depannya. Oke, kalau misalnya kita menghadapi tim-tim yang tidak bisa membaca taktik kita.
Nah, apabila kita menghadapi tim yang sudah membaca taktik kita dan kita sudah tidak bisa lagi memberikan serangan-serangan yang berarti atau dalam artian tidak lagi variasi, mentok gitu-gitu aja. Nah, ini kan akan menjadi masalah besar ke depannya. Nah, seperti itu. Setidaknya Coach Indra Safri kalaupun tidak diganti nantinya, Coach Indra Safri harus memikirkan taktik-taktik yang lebih jitu lagi dalam menghadapi Piala Asia nanti. Apalagi lawannya jauh lebih keras ketimbang tim-tim yang sekarang. Ya, tim sekarang coba Timor Leste kemarin, baru juga Maladewa, kan Maldives. Nah, ini baru Yaman juga. Yaman pun enggaknya terlalu kuat-kuat kali kan gitu, tapi kita belum bisa menang. Nah, maka dari itu banyak sekali yang harus diperbaiki, yang dievaluasi PR-PR daripada Timnas U20 ini. Aku tidak mengartikan bahwasanya opini aku ini sebagai menjelekkan timnas, tidak. Justru aku karena saking sayang dan cintanya kepada timnas, aku memberikan opini aku tentang apa yang harus diperbaiki di skuad U20 ini, guys. Pertama, wajib menambah pemain diaspora. Itu sih paling penting. Karena kalau misalnya mengandalkan pemain-pemain gini aja, nanti takutnya kita hanya sebagai pemanis aja nanti di Piala Asia. Itu sih. Oke, kolom komentar gimana pendapat kalian tentang opini aku. Mungkin kalau misalnya salah bisa diluruskan, bisa di komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.